pertama dari Kemenpora pembinaan usia dini, apalagi ada kerjasama Akademi Royal dengan Real Madrid Conference bagaimana? Jadi Kemenpora kita akan terus mendukung upaya-upaya peningkatan pembinaan di tanah air. Mungkin dalam 1 bulan ini misalnya kemarin saya juga berpartisipasi di pembukaan pembinaan kerjasama SSB dengan Atletico Madrid. Hari ini juga kita mendukung juga dengan Real Madrid. Memang pembinaan ini adalah kerjasama banyak pihak, dari bukan hanya dari level SSB tapi juga level federasi, kemudian juga level Kemenpora. Kita harus gotong royong karena memang pembinaan itu takes time kan. Dari umur mungkin dari umur 6 sampai umur 18 tahun itu takes time. Kesempatan bekerja sama dengan mitra dari luar negeri ini adalah suatu kesempatan karena kita bisa mengabsorpsi ilmu-ilmu baru. Salah satu alasan FIFA bekerja sama dengan Real Madrid, mereka ingin mempelajari metodologi pembinaan terbaik yang dimiliki oleh Real Madrid. Ya, diharapkan ilmu ini dapat ditransferkan bukan hanya kepada peserta juga, tapi juga kepada pelatih. Maka setelah ini saya dengar juga akan ada semacam briefing kepada pelatih, kan? Dan ada semacam coaching session untuk pelatih juga, agar pelatih, ada beberapa pelatih juga yang kita undang agar mereka juga mendapatkan input-input pelatihan yang bisa langsung diimplementasikan di SSB mereka juga. Nah, itu mungkin aspek pertama. Lalu yang kedua itu adalah nilai values universal yang ada di bidang sepak bola. Kita tahu salah satu values yang sangat dikedepankan oleh Real Madrid misalnya adalah respect. Respect itu ada 4 komponen besar. Yang pertama adalah respect on yourself, about yourself. Artinya apa? Kita menghormati diri kita untuk mencoba untuk memperbaiki diri menjadi pesepak bola terbaik setiap hari. Yang kedua adalah respect terhadap kawan, teammate kita. Dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, menjadi anggota tim yang baik. Lalu respect terhadap lawan kita. Ingat, mereka hanya lawan di lapangan. Jadi bagaimana memberikan kompetisi, tapi at the same time mengetahui bahwa mereka ini hanyalah lawan di lapangan saja. Lalu yang ketiga adalah respect and love for the law and the law of the game, ya, terhadap sepak bola itu sendiri, love of the game and law of the game. Jadi sepak bola itu ada aturannya, tidak bisa kita melakukan sesuatu yang dilarang di dalam sepak bola. Misalnya kita mau apa sih yang selebrasi apa yang boleh dilakukan, yang tidak boleh lakukan, gitu kan? Dan hal-hal lainnya gitu. Apa sih yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pesepak bola modern itu apa? Gitu. Belum Mas, ini kan pembinaan, apalagi Mas Hamdan juga fokus di Kemenpora sebagai diaspora. Sedangkan di satu sisi tuh timnas lagi sempat kisruh dengan lokal dan naturalisasi. Nah, Mas Hamdan mungkin sebagai dari bidang diaspora, mungkin ada pesan khusus nanti buat masyarakat di sana agar permasalahan antara lokal dan diaspora ini tidak selalu menjadi bola salju dan sejalan antara pembinaan dan juga diaspora sendiri. Mas Menpora berkali-kali mengatakan adalah pembinaan adalah kunci. Jadi tentu kita ingin menciptakan talenta-talenta terbaik di negeri ini, di negeri yang 69% penduduknya mencintai sepak bola. Jadi tentu kita tidak bisa membedakan, menarik ataupun menarik fakta bahwa pemain sepak bola itu memang harus ditumbuhkan dari dalam kan, melalui pembinaan. Nah, ini adalah salah satu bagian dari pembinaan tersebut. Jadi seperti yang pernah disampaikan juga, antara pembinaan dan pemanfaatan atlet diaspora ini bisa dilakukan secara sinergistik, bukan sebuah dikotomi. Jadi pembinaan jalan menjadi kunci utama, dan juga jika ada kesempatan untuk memanfaatkan talenta diaspora, mengapa tidak? Seperti halnya misalnya yang dilakukan Coach Nova, ya, baru-baru ini memanggil 2 pemain diaspora dan memasukkannya ke dalam tim, ya. Ada Matt Baker dan Lucas Lee, ya. Mereka itu adalah warga negara Indonesia juga. Jadi saya melihat bahwa pembinaan berjalan dengan baik, terus digerakkan, dan juga pemanfaatan diaspora juga bisa digerakkan. Mungkin contoh nyatanya misalnya dari Kemenpora, di tim nasional U23 kemarin itu ada 7 pemain yang merupakan jebolan dari PPLP, PPOP, dan SKO-nya Kemenpora. Jadi pembinaan tetap jalan.
kalau dari program yang dengan Real Madrid Foundation ini ada rencana bakal ngundang legenda-legenda barangkali dari Real Madridnya atau barangkali ada kesempatan buat anak-anak muda kita buat trial di sana atau bukan? Ya, jadi mungkin kalau saya pribadi pertama adalah ini kesempatan untuk transfer of knowledge dulu, ya kan? Karena standar Real Madrid super tinggi kan. Jadi ini kesempatan untuk transfer knowledge untuk kepada peserta didik dan juga kepada para pelatih kita agar bisa menciptakan kurikulum yang baru, ya kan? Dan bisa mengajarkan ini kepada SSW mereka. Jadi bukan hanya Riva saja kan, karena kita mengundang pelatih-pelatih lain juga yang di luar dari kita agar mereka bisa langsung mempraktekkan ilmunya. Karena menurut saya ini ilmu ini yang mahal. Kesempatan untuk belajar langsung dari Coach Jaime menurut saya yang dia itu cukup senior di Real Madrid Foundation dan juga di Real Madridnya. Jadi ini kesempatan untuk transfer knowledge yang sangat baik. Lalu kedua adalah kami terus terang dengan senang hati membantu para pemain yang mempunyai keinginan untuk bermain di luar negeri gitu loh. Jadi passion saya ketika saya diberi amanah sebagai tenaga ahli Menpora di bidang diaspora itu bukan hanya sekedar pemanfaatan atlet diaspora, tapi saya juga dengan senang hati mendorong para pemain kita berdiaspora gitu loh, bermain di kompetisi-kompetisi yang lebih tinggi mungkin ya kan. Jadi ada beberapa pemain yang memang reach out ke saya gitu, mereka mengatakan, Pak bagaimana caranya abroad dan sebagainya. Saya mengatakan kepada mereka, jawaban saya sederhana. Dan ini jawaban yang saya dapatkan setelah saya berbicara dengan beberapa sporting director dari klub papan atas maupun klub level bawah sekalipun. Mereka mencari kualitas. Itu yang mereka cari. Ketika kualitasnya sudah ditemukan, apakah itu nanti foreign quota itu nanti menjadi aspek nomor 2 gitu. Yang pertama adalah kualitas. Jadi sekarang kita fokus untuk menciptakan kualitas. Ketika kualitas itu ada, maka untuk mendorong mereka keluar itu akan lebih mudah sebetulnya. Mas Hamdan, mungkin sekali lagi penegasan ini kalau nggak salah saya dengar, kalau nggak saya dengar itu akan diikuti 80 peserta ya? Yeah. Mungkin kegiatannya boleh dijelaskan nanti bagaimana dan kapan dan berapa jumlahnya? Ini kelompok umurnya, kelompok ini ada 6 sampai 17. Ini dilakukan 5 hari berturut-turut. Total yang di Jakarta ini 80. Yang kami kerjasama yang di Jakarta 80. Dan dari 80 itu ada puluhan juga yang merupakan beasiswa. Kalau dari pelatihnya ada berapa pelatih yang dikemukakan dan dalam bentuk workshop atau bagaimana dan ada berapa yang Oke. Jadi untuk pelatihnya itu ada pelatih dari Real Madrid Foundation ada 2. Terus kemudian kita akan tandemkan dengan pelatih-pelatih di Indonesia juga. Jadi supaya mereka juga bisa shadowing istilahnya gitu. Karena bagi saya yang paling penting adalah transfer of knowledge ini. Gitu. Nanti kalau if all goes well, sebetulnya saya memang berencana untuk mendatangi World Football Summit. Mungkin di situ juga saya akan mencoba mendatangi klub-klub seni Spanyol untuk mencoba kolaborasi next levelnya. Seperti waktu itu misalnya saya berikan contoh ya, saya sempat berbicara juga dengan satu klub namanya Villarreal. Ya kan? Saya ingin bertanya kepada mereka, bagaimana Anda bisa menciptakan pemain bernama Rodri, padahal jumlah penduduk Anda cuma 30.000. Ternyata Rodri itu adalah program youth academy-nya 2 tim, Atletico dan Villarreal gitu. Tapi kita tahu juga bahwa Real Madrid juga menciptakan banyak pemain hebat seperti Iker Casillas, Guti, ya, Alvaro Morata. Jadi saya pikir ini ada kesempatan buat kami untuk belajar juga bagaimana menciptakan proper youth academy yang memang menciptakan setiap tahun tuh generasi-generasi pemain yang bagus, bisa menembus level profesional di level yang tinggi. Berarti tadi penekanan transfer knowledge berarti benar-benar dari original produk Madrid ya? Real Madrid, maksudnya pelatihnya dari jadi memang tahu siklusnya Real Madrid dan juga jadi dari memang Real dia Madrid langsung. memang dari Real Madrid Foundation ini kan pelatihnya ini kan pernah misalnya kayak Coach Jaime memang pernah di akademinya Real Madrid juga gitu loh. Jadi memang ini kan Real Madrid Foundation ini kan di bawahnya Real Madrid ya gitu. berarti pelatihannya akan menggunakan kurikulum lokal pabrikannya Madrid? Iya, kurang lebih seperti itu. Itulah yang kita ingin ATM kan, kita ingin pelajari itu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.